Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ari. Iya. Sini duduk Pak. Boleh? Boleh lah. Lama tak nampak Pak Ari ini. Iya, bersiap sholat subuh. Oh, luar biasa. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah sehat. Pak Kiat sehat? Alhamdulillah. Makin Iya, iya. alhamdulillah. Apa kegiatan nih? Nggak ada tadi keliling-keliling. Oh, ini. Kebetulan lihat ada motor Pak Kiat. Pas lah kalau gitu. Saya pun ini ya ada yang saya pengen buat juga, cuman belum ketemu aja. Oh, iya. Sini. Siapa nih? Pak Gali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Dulu Pak Gali, dulu. Kasih Pak Kiat. Ada yang bisa dibantu? Kalau Pak Kiat nggak sibuk, saya mau ngobrol dikit boleh? Boleh, kebetulan ada Pak Ari nih. Iya. Kawan ngobrol. Saya lagi butuh solusi nih Pak. Oh gitu. Kalau Bapak nggak sibuk, Apa? mungkin 10 sampai 15 menit. iya nggak apa-apa. Boleh, Pak, ya? Boleh. Jadi gini Pak, saya nih punya masalah di kelas saya. Nah, jadi saya ini kan ngajar seni musik nih Pak. Seni musik, oke. Jadi di kelas saya nih permasalahannya ada beberapa anak yang sulit sekali kalau kita minta untuk membawa alat musik Pak. Oke. Kira-kira kalau menurut Pak Gali, anak tersebut sulit bawa alat musik ini kenapa? Kalau saya tanya ke mereka langsung tuh, terus ke kawan-kawan dekat yang di satu kelas sama mereka tuh, banyak Pak jawabannya Pak, variatif. Nah, oke. Ada yang bilang karena lupa lah, Lupa. karena ada yang bilang tak punya alat musik lah, Oke. ada yang bilang malas lah, nggak pandai main alat musik gitu Pak. Baik, kalau dari yang sudah Pak Gali tadi ceritakan, kira-kira apa kondisi yang ideal yang Pak Gali harapkan itu? Nah, kalau saya, menurut saya kondisi idealnya ya semua anak bisa bawa alat musik, karena musik itu kan praktik Pak, bukan cuma teori. Oh. Nah kalau mereka nggak bawa, ya gimana caranya mereka mau praktik, mau bisa main alat musik. Nah kalau idealnya menurut saya ya setiap anak datang ke sekolah bawa alat musik, mempraktikkan apa yang sudah dipelajari. Baik, kalau dari yang sudah Pak Gali tadi sampaikan, kira-kira ada nggak motivasi atau ide-ide lain yang bisa meningkatkan minat dan keinginan peserta didik ini untuk bermain alat musik? Kalau motivasi atau ide, kayaknya saya pikir-pikir ya Pak, mungkin selama ini saya terlalu memaksa mereka untuk menentukan terhadap satu alat musik tertentu gitu Pak. Jadi kayak misalnya saya bilang bawa gitar, semuanya harus bawa gitar itu, sementara memang tidak semua anak punya gitar, dan tidak semua anak itu tertarik untuk mempelajari gitar gitu. Nah, kalau gitu, kira-kira Pak Gali punya nggak strategi yang tepat nih supaya masalah Pak Gali ini bisa teratasi? Strategi ya Pak, mungkin kalau supaya mereka bisa bawa alat musik semua itu, dari saya nggak bakal nentuin mereka untuk bawa satu alat musik tertentu dari saya bebasin. Misalnya mereka punyanya suling, ya suling yang dibawa. Nah terus mungkin kalau yang nggak punya sama sekali alat-alat non konvensional, alat musik non konvensional kayak panci, ember, mungkin bakal ngarahin ke situ sih Pak. Atau mungkin saya bakal coba ngomong ke pihak sarana sekolah untuk minjam alat-alat musik yang ada di sekolah, karena sekolah kan ada drum band. Oke, kalau dari yang Pak Gali tadi sampaikan, itu sebenarnya sudah sangat baik loh Pak. Tetapi kira-kira apakah itu akan berhasil? Sebetulnya kalau kita mau bilang berhasil, belum tahu ya Pak. Tapi kalau nggak dicoba kan kita nggak bakal tahu. Tapi kalau saya sih, menurut saya mungkin itu adalah salah satu solusi supaya saya bisa berhasil, karena kan memperbesar peluang kemungkinan. Betul. Ya. Berarti kalau gitu coba saya tanya Pak Gali. Kalau Pak Gali ini saya kasih rating 1 sampai 10, dari yang 1 itu ya tidak berhasil, 10 itu sangat berhasil. Pak Gali ini ada di angka berapa nih? Mungkin di angka 8 Pak. Oke, baik. Kalau gitu apa rencana Pak Gali selanjutnya? Yang paling mungkin saya lakukan untuk rencana selanjutnya sih, setelah ini saya bakal menemui
pengurus aset sekolah Pak Oke. untuk meminta izin. Saya bakal menyampaikan masalah ini, kemudian saya bakal minta izin ke dia untuk peminjaman alat. Nah, Oke. untuk mereka anak-anak yang nggak punya alat musik itu tadi Pak. Oke. Dan kemudian mungkin saya bakal mencari solusi lain dengan alat musik non konvensional yang tadi saya bilang itu Pak. Oke. Baik, dari yang tadi sudah Pak Gali sampaikan terkait rencana GIG itu, siapa nih kira-kira yang bisa bantu Pak Gali? Yang bakal bantu saya itu ya yang jelas tadi Pak pengurus Ah. barang sekolah. Terus? Kemudian mungkin saya minta izin sama kepala sekolah juga, Oke. karena kan yang bakal saya pakai itu alat musik non konvensional nih. Ah. Takutnya nanti dikira saya ngajarkan ilmu yang sesat pula. Iya, Kan, betul Pak? sekali, betul. Katanya mah dia musik kok pakai panci, pakai Iya. galon katanya. Kira-kira mau jualan pula dia. Iya. Berarti kapan nih Pak Gali mau memulai kegiatan yang sudah Pak Gali coba untuk rancang ini? Mungkin secepatnya Pak. Setelah ini kalau bisa langsung saya aksi, saya mungkin pengurusnya ada di tempat, saya bakal langsung menemui beliau, dan kemudian saya bakal langsung lihat tutorial-tutorial video-video pembelajaran di YouTube tentang alat musik non konvensional. Barangkali bisa saya adopsi untuk saya lakukan pada saat pembelajaran saya di kelas nanti. Baik, dari yang sudah Pak Gali tadi sampaikan tadi sangat luar biasa. Kira-kira komitmen apa yang Pak Gali punya supaya kegiatan Pak Gali ini berjalan dengan baik? Kalau komitmen sih Pak ya, mungkin saya akan terus mencoba secara konsisten dan kontinu. Juga mungkin bakal berdiskusi dengan rekan sejawat, terus bakal teruslah mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang saya hadapi Pak. Baik, berarti Pak Gali punya dukungan kan? Ya, Perlu lah ya perlu. dukungan. Kira-kira siapa nih yang Pak Gali butuhkan? Dukungan apa yang Pak Gali butuhkan? Kalau dukungan yang saya butuhkan ya pertama dukungan dari itu tadi ya Pak, pengurus aset, kemudian izin kepala sekolah, dari rekan sejawat yang juga harusnya ngerti gitu kan. Kalau kita ini masih punya keterbatasan alat musik, jadi nanti dukungannya tuh sebetulnya dengan mereka cukup memahami. Dan terakhir tentunya anak-anak murid yang jarang bawa alat musik ini tadi nih Pak, harusnya kalau udah saya siapkan paling nggak mereka mau untuk mempelajari. Oke, baik. Berarti tadi Pak Gali juga sudah sampaikan rencana, kemudian strategi seperti apa, kemudian dukungan-dukungan yang Pak Gali butuhkan. Berarti sekarang kalau saya boleh tanya, ini kayak mana perasaan Pak Gali sekarang setelah menyampaikan ini semua? Nah, kalau perasaan saya ya saya jadi lebih lega ya Pak ya, Oke. lebih plong setelah bercerita dengan Bapak. Ya saya dapat solusi atas permasalahan yang saya hadapi itu Pak. Baik. Ya saya senang. Syukurlah kalau begitu. Jadi kira-kira Pak Gali ada lagi nggak yang bisa saya bantu? Saya rasa untuk saat ini cukup sih Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas masukannya. Sama-sama Pak, Alhamdulillah kalau begitu. Mudah-mudahan apa yang Pak Gali niatkan dan rencanakan segera terlaksana, Amin. berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Pak Gali, dan saya berharap ini nanti berkelanjutan, dan kemudian nanti kalau berhasil boleh dong sharing-sharing ya Pak Gali ya? Siap. Iya. Saya kasih tahu. Iya. Baik. Dan kalau begitu saya rasa sudah sangat baik, sudah cukup. Kira-kira bagaimana Pak Ari? Baik, apa yang disampaikan Pak Gali tadi luar biasa ya. Apa yang ingin dilakukannya itu sangat sesuatu yang memotivasi seharusnya bagi rekan-rekan atau teman-teman sejawatnya di sekolahnya Pak. Jadi berdasarkan apa yang tadi kita dengarkan dan kita lakukan, coaching ini sangat positif Ya. di mana di awal tadi sudah ditentukan bagaimana tujuan yang ingin disampaikan oleh Pak Gali ya. Betul. Pak Gali menginginkan tadi bahwasanya anak-anaknya itu ikut aktif Betul. dalam membawa Ya, alat musik. alat musik itu. Betul. Iya, dan itu pun sudah ditindaklanjuti juga dengan identifikasi masalahnya. Iya. Jadi, bagaimana apa yang terjadi, apa yang menjadi masalah sehingga anak-anak tidak membawa alat-alat yang diinginkan oleh Pak Gali sendiri. Kemudian juga diikuti dengan pencarian solusi dan dengan rencana tindak lanjut. Oke, baik sekali tadi apa yang disampaikan, kemudian sudah juga bertanggung jawab ya Betul. di akhir. Artinya setiap dalam percakapan ini sudah lengkap alur tirtanya.
Alur ceritanya sudah dapat, kemudian cuman di sesi akhir kita harapkan bersama setelah berakhirnya sesi coaching ini, apa yang menjadi tujuan Pak Gali bisa diimplementasikan dengan baik. Betul sekali. Ya, saya rasa cukup sekian ya, luar biasa percakapan sesi coaching ini, mudah-mudahan membawakan manfaat bagi kita. Baik. Kasih ya Pak Kiat, hari saya pamit. Nah,